السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا محمد بن عبد الله. السلام عليك يا خيرة الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا صفوة الله. السلام عليك يا أمين الله. أشهد أنك رسول الله، وأشهد أنك محمد بن عبد الله، وأشهد أنك قد نصحت لأمتك وجاهدت في سبيل ربك وعبدته حتى أتاك اليقين. فجزاك الله يا رسول الله أفضل ما جزى نبيا عن أمته. اللهم صل على محمد وآل محمد أفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Saudara sekalian rahimakumullah, kunuzul hikmah, kunuzul ma'rifah. Kali ini barangkali berbeda dari yang biasanya. Selain posisi saya yang duduk di dalam saung, juga saya tidak bawa kitab. Gantinya adalah sebuah kitab digital. Dan saya biasa menyampaikan hadis ini pada khutbah nikah, terutama karena sekitar saya sekarang ini sedang turun hujan. Kita tahu turun hujan saat penuh berkah, saat ijabah doa. Di antaranya misalnya diwakili oleh sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir, juga dalam Imam Baihaqi dalam As-Sunan Al-Kubra. Beliau berdua meriwayatkan dengan sanad yang tersambung pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala tuftahu abwabus sama wa yustajabud du'aul muslim inda, pintu langit dibuka dan seorang muslim ketika berdoa, doanya diijabah Allah Subhanahu wa taala pada 4 kesempatan, pada 4 perkara. Yang pertama, inda iqamatis shalah, pada waktu menunaikan salat, wa inda nuzulil ghaith, pada saat turun hujan. Yang ketiga, wa inda suhufis sufuf, pada saat orang merapatkan barisan dalam sholat atau dalam kesempatan-kesempatan seperti merapatkan barisan, persatuan, persaudaraan, dan sebagainya. Dan yang keempat, wa inda ru'yatil Ka'bah, dan pada saat memandang Ka'bah. Itu 4 saat pintu langit dibuka. Dalam riwayat dari khazanah mazhab keluarga Nabi alaihi mafdulut tahiyatu wa taslim, riwayatnya ada yang sama dan ada beberapa yang redaksinya sedikit berbeda, yaitu yuftahu abwabus sama birrahmah fi arba'i mawadi, pintu-pintu langit dibuka dengan curahan rahmat, dengan limpahan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala pada 4 kesempatan. Yang pertama, inda nuzulil matar. Kalau dalam riwayat Imam Baihaqi atau Tabrani tadi inda nuzulil ghaith, di sini yang disebutkan inda nuzulil matar, pada saat turun hujan.
Bahkan ada riwayat yang mengatakan hujan yang pertama, beberapa saat dari hujan yang pertama itu turun dalam tanda petik dari arasy Allah Subhanahu wa taala. Nah, pintu langit dibuka dengan curahan rahmat dan kasih sayang. Satu, pada saat turunnya hujan. Yang kedua, wa indan nadharil walid fi wajhil walidain. Wa indan nadharil walad fi wajhil walidain. Pada saat anak memandang orang tuanya dengan tatapan penuh kasih dan sayang. Pada saat keluarga satu sama lain melihat sama anggota keluarganya dengan tatapan kasih sayang. Yang ketiga, inda fathi babil Ka'bah, pada saat pintu Ka'bah dibuka, yang sama dari dua jalur periwayatan ini adalah pada saat turun hujan dan pada saat dibukakannya pintu Ka'bah. Yang keempat dalam riwayat dari jalur mazhab keluarga Nabi, yaitu wain dan nikah. Dan pada saat ketika terjadi pernikahan, dibacakan akad nikah dan sebagainya. Nah, dua sama, yaitu waktu turun hujan dan waktu dibukakannya pintu Ka'bah. Dua yang berbeda pada riwayat At-Tabrani pada saat ditunaikan sholat, ditegakkan sholat inda iqamatis sholat. Dalam riwayat dari mazhab Ahlul Bait, pada saat ketika seorang anak memandang orang tuanya dengan tatapan penuh kasih, saat ketika orang tua memandang anaknya juga dengan tatapan sayang, itu sebetulnya saat turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala dan waktu mustajab doa. Ambil contoh, karena biasa ini saya sampaikan pada khutbah nikah. Pernikahan misalnya, yang berbahagia, yang bersuka cita adalah pasangan pengantin itu. Tetapi yang berbahagia, yang bersyukur, yang tersungkur sepenuh rasa haru kehadirat Allah Subhanahu wa taala adalah orang tua mereka, keluarga besar mereka, guru-guru mereka. Mereka bersyukur kehadirat Allah taala karena dapat mengantarkan anaknya sampai ke jenjang itu, sampai ke titik itu. Bersyukur karena telah membimbing mereka, menyayangi mereka, mendidik mereka sehingga anak-anaknya berhasil menjaga kesucian mereka sampai detik mereka mengucapkan akad pernikahan itu. Dan pada saat yang sama, mengapa ini waktu ijabah doa? Mengapa ini waktu turunnya rahmat? Karena 4 saat itu adalah saat-saat yang juga paling dibenci oleh musuh umat manusia, fattakhidhuhu aduwwa, yaitu asyaitonir rajim. Setan itu tidak suka kalau orang saling mencintai. Setan tidak suka orang tua memandang anaknya dengan tatapan kasih, apalagi anak memandang orang tuanya dengan rasa hormat dan kasih sayang. Itu teramat dibenci oleh setan. Termasuk peristiwa akadun nikah, itu juga dibenci oleh setan karena dalam pernikahan itu ada silaturahmi, bukan hanya di antara dua orang, tapi di antara dua keluarga besar. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, melalui minuman keras dan judi, setan itu ingin menyuburkan permusuhan, ingin menyuburkan dendam, kedengkian, kebencian. Nah, kalau yang disuburkan adalah rasa kasih, sayang, cinta, hormat, silaturahmi, itu yang teramat tidak disukai oleh setan. Jadi pada saat turun air hujan seperti ini, marilah kita antarkan sebaris doa untuk orang tua yang kita cintai, anak-anak yang kita cintai, guru-guru yang kita cintai. Mudah-mudahan mengantarkan rahmat Allah Ta'ala yang luas yang turun bersama curahan air hujan ini juga dilimpahkan untuk mereka semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selamat menikmati kebersamaan di bulan suci bersama keluarga tercinta. Walakum minkum. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin walhamdulillahirabbil alamin. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Salman Al-Farisi
فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمان فسأل عنه فأخبره أنه عليل فأتاه يعوده فقال شفى الله سقمك وأعظم أجرك وغفر ذنبك ورزقك العافية في دينك وجسمك إلى منتهى أجالك إن لك من وجائك خلالا ثلاثا أما الأولى فتذكرة من ربك يذكرك بها أما الثانية فتمحيص لما سلف من ذنوبك أما الثالثة fad'u bima syi'ta fa innal mubtala mujab da'wa. Satu hari Rasulullah kehilangan Salman. Saya harus cerita dulu tentang Salman ini sedikit. Salman adalah sahabat Nabi yang paling panjang usianya. Ada yang menghitungnya konon usianya lebih dari 250 tahun. Ia semula orang Persia, tinggal di Persia, beragama Majusi, tapi satu saat dia tertarik untuk masuk agama Nasrani, lalu dia masuk ikut agama Nasrani. Dia pernah ikut seorang rahib, seorang pendeta Nasrani, tapi ternyata pendeta itu memimpin di gereja dan menyimpan banyak duit sumbangan dari jemaahnya. Dia kecewa, dia cari lagi rahib yang lain. Dan ketemu dia seorang pendeta yang betul-betul saleh. Tapi tidak lama dia berkhidmat ke situ, orang itu meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia dia berpesan bahwa sekarang ini adalah masa datangnya Nabi. Sampai kepadaku bahwa seorang Nabi yang akan melanjutkan kebenaran yang dibawa oleh Isa Al-Masih akan datang di Jazirah Arab. Kemudian di sela-sela Bukit Faran, kata gitu. Karena di dalam perjanjian lama emang disebutkan akan membersih cahaya dari sela-sela Bukit Faran. Bukit-bukit Faran itu adalah bukit-bukit yang berada di Hijaz. Supaya dia bisa berangkat ke Mekah, Salman ini kemudian menjual dirinya di pasar sebagai budak belian dan dibawa dia dalam rombongan sampai ke Madinah. Dia menanggung kesabaran hanya untuk mencari kebenaran. Sampai di Madinah dia bekerja sebagai budak belian. Ketika ia mendengar berita bahwa Rasulullah SAW hijrah, dia sudah lama menunggu kedatangan Nabi itu. Waktu itu dia sedang naik pohon kurma. Tiba-tiba orang berteriak, "Hei Salman, itu yang sering kamu omongkan itu sekarang mau datang ke Madinah." Waktu itu namanya Yasrib. Mau datang ke sini. Hampir-hampir karena Salman jatuh dari pohon kurmanya karena kegembiraannya yang luar biasa. Dia bergegas turun, kemudian datang menyambut kedatangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu dia ketemu, dia melihat wajahnya, ini pasti ini Nabi yang ditunggu-tunggu. Dia balik lagi, dia mau menguji apa betul ini Nabi atau tidak. Dan dia balik lagi bawa kurma, lalu datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ini sedekah saya bagimu. Kami para Rasul tidak menerima sedekah." Dia balik lagi, bawa lagi, dan dia berkata, "Saya akan memberikan hadiah kepadamu." Baru Rasulullah terima. Singkatnya cerita, kemudian Salman masuk Islam, dan Salman termasuk sahabat yang sangat dicintai Nabi. Sampai Nabi mengatakan, Salman ini mencapai tingkat ruhani yang sama tingginya dengan keluargaku. Salman minna ahlul bait. Kata Salman termasuk kami dari ahlul bait karena tingkat ketinggian imannya. Sampai Nabi berkata, sekiranya Abu Dar tahu apa yang diketahui oleh Salman, Abu Dar pasti akan membunuh Salman. Maksudnya dalam perkembangan ruhani, Salman mencapai satu tingkat tertentu. Kalau itu dilihat oleh Abu Dar dan Abu Dar tidak paham, Abu Dar akan menganggapnya dia kafir dan akan membunuhnya. Ketinggian Salman. Pada waktu perang Ahzab atau perang Khandaq, Nabi kan menggali parit di sekitar Madinah itu. Parit itu sekarang udah jadi jalan, namanya Jalan Khandaq. Di Jalan Khandaq itu dulu ada parit-parit. Nabi membagi para sahabat itu 10 orang untuk menggali dari jarak sini ke situ gitu berapa meter, 10 orang itu yang harus gali parit itu. Dan mereka disuruh memilih kelompoknya masing-masing lah. Semua orang berteriak memanggil Salman supaya gabung karena Salman itu tubuhnya gede, besar. Kalau kerja dia, satu kerjaan dia aja sama dengan 10 orang. Jadi yang lain bisa lebih ringan. Jadi semua teriak, "Salman minna, Salman minna." Biar Salman gabung sama kami. Diperebutkanlah Salman itu. Kemudian Rasulullah bersabda, "Salman minna ahlul bait." Salman termasuk kami dari ahlul bait. Dan bergabunglah Salman beserta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan, Salman itu hidup sebelum Rasulullah lahir. Dan setelah Rasulullah meninggal dunia, Salman masih hidup lebih lama lagi. Dia meninggal di Suriah, di Damaskus.
Jadi kalau kita pergi ke Damaskus sekarang ini, kita bisa berkunjung ke makam Salman Al-Farisi di situ. Sebelum ia meninggal dunia, dulu dari Rasulullah pernah mendengar, "Hei Salman, nanti sebelum kamu meninggal dunia, Tuhan akan memberikan anugerah kepada kamu. Kamu akan dipertemukan dengan orang yang sudah mendahului kamu menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala." Sebelum menjelang ajalnya, Salman minta kepada orang-orang untuk menutup dirinya dengan kain kafan, disimpan di keranda dan dibawa kepada satu kuburan, dimasukkan ke dalam kuburan. Kemudian Salman berkata, "Saya ingin berjumpa dengan salah seorang di antara kalian, hei penghuni kubur, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan kepadaku untuk berjumpa dengan kalian." Lalu terjadilah dialog antara Salman dengan yang berada di penghuni kubur itu. Panjang itu dialognya dan tidak kita ceritakan di sini. Mungkin nanti kalau ada paket Salman Al-Farisi kita ceritakan yang berkenaan dengan pengalaman orang di alam barzah sana, diceritakan kepada Salman Al-Farisi. Nah, Salman ini sangat dicintai Nabi. Karena itu satu saat ketika Rasulullah kehilangan Salman, Rasulullah bertanya, "Kemana tuh Salman?" Diberitahukanlah bahwa Salman dalam keadaan sakit. Lalu beliau, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengunjunginya. Beliau berdoa, "Semoga Allah menyembuhkan penyakit kamu, membesarkan pahala kamu, mengampuni dosa-dosa kamu, dan mudah-mudahan Allah menganugerahkan kepada kamu kesejahteraan dalam agamamu dan tubuhmu sampai akhir ajalmu." Kemudian Rasulullah setelah baca doa itu memberikan nasihat kepada Salman, "Sesungguhnya penyakit kamu itu memberikan kamu 3 hal. Ada 3 hal yang diberdatangkan dari penyakit kamu itu. Satu, penyakit itu adalah peringatan dari Tuhanmu. Dengan itu Tuhan akan mengingatkan kamu kepadanya. Dengannya Tuhan akan memberikan peringatan kepada kamu. Yang kedua, penyakit itu akan menghapuskan dosa-dosamu yang terdahulu. Dan yang ketiga, gunakanlah saat-saat ketika sakit itu untuk berdoa. Karena itulah saat diijabahnya doa." Jadi orang yang sakit, yang sabar menanggung sakitnya, dia adalah orang yang diijabah doanya. Kalau kita sekarang berkunjung kepada orang yang sakit, minta doa kepada dia. Kita suka terbalik itu, yang sakit itu minta doa kepada yang sembuh. "Doakan saya ya." Sebetulnya kita yang harus minta doa. Dia berada dalam saat-saat ijabah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.